Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa renungan kembali. Dan sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang sudah Engkau sediakan buat kami ya Bapa. Hingga hari ini Tuhan kami dapat kembali bangun Tuhan dan menghirup udara segar, itu semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan waktu untuk kami merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran Tuhan pada setiap perintah-perintah-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan, Engkau pakai lidah-bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat ya Bapa. Dan apapun yang hamba-Mu katakan itu semua bersumber daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Di sini aku kasih judul renungannya itu anti kritik ya teman-teman. Dimana hari-hari ini tuh sering sekali kita merasa benar sendiri, terus karena merasa sulit menerima masukan, tidak percaya dengan pendapat orang lain karena takut kecewa mungkin, karena ya itu tadi merasa benar sendiri atau hal-hal lain yang dimana perasaan tersebut sebetulnya kadangkala itu valid untuk kita miliki sebagai manusia gitu kan. Dan di sini aku mau cerita satu tokoh yang dia juga sulit menerima kritik. Cerita ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 40. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk detailnya, tapi aku bakal ringkas. Jadi ceritanya itu dari cerita-cerita tadi itu kadang kita bisa nggak menerima kritik gitu kan teman-teman, karena kita merasa udah kadung ambis nih mau ngambil ini, dan kita juga punya kepercayaan diri yang berlebih, dan itu tuh kadang bisa jadi batu sandungan teman-teman, sama seperti Raja Ahab ya. Kalau kita udah mempersiapkan banyak hal itu memang bagus dan kita punya kepercayaan diri itu bagus, tapi kalau itu berlebihan juga nggak bagus, karena kadangkala itu menjadikan kita jadi keras kepala, jadi merasa benar sendiri, sehingga kita sulit menerima masukan dari luar, yang dimana mungkin kita kadang itu ngerasa kalau kita tuh jauh lebih bisa daripada mereka yang memberikan nasihat gitu. Dan atau mungkin bukan karena merasa lebih bisa, tapi karena sebatas nggak suka aja sama orang yang ngasih nasihat gitu kan. Jadi kita nggak bisa menerima nasihatnya, nggak bisa menerima kritik atau sarannya gitu. Dan sebenarnya kritik itu bukanlah hal negatif yang perlu kita hindari, melainkan kita perlu terima dan jadikan bahan introspeksi diri. Karena Tuhan Yesus sendiri sering berkata dalam Lukas pasal 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Nah ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan ya, kadangkala kita perlu rendah hati untuk bisa menerima masukan dari teman-teman, nasihat dari bapak ibu guru, nasihat dari orang tua, kayak gitu-gitu. Meskipun sekarang ini mungkin di tengah teknologi yang semakin canggih, informasi yang begitu banyak kita dapatkan, kadang-kala kita tuh merasa udah pinter, kita udah merasa bisa sendiri. Kita udah ngerasa kalau apa yang kita lakuin ini udah paling bener gitu.
kita udah sistematis nih nyusun gini. Terus kita jadi nggak mau mendengarkan yang lain, itu sebaiknya jangan ya teman-teman. Dan kadangkala itu teman-teman kita yang mungkin menurut kita berperilaku nggak baik, itu kadangkala juga mulutnya bisa benar gitu loh teman-teman. Kasarnya kayak gitu. Jadi kita perlu mendengarkan, perlu menerima. Tapi kita juga perlu menyaring nasihat-nasihat teman-teman kita gitu. Jangan karena dia setuju dengan ucapan kita jadi iya aja. Terus kalau dia nolak ucapan kita jadi nggak dengerin kayak gitu-gitu. Ya. Dan dari sini kita perlu merendahkan diri dan mendengarkan masukan orang lain biar kita itu bisa upgrade. Kita nggak nge-stuck di situ aja. Kita mendapat pembaharuan gitu. Dan kita juga perlu mendengarkan nasihat Tuhan lewat firman-firman yang sudah Tuhan berikan. Jadi mulai sekarang kita sama-sama belajar untuk untuk tidak mengeraskan hati ya teman-teman. Oke teman-teman, maka dari itu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan lewat renungan ini. Kiranya Tuhan kami dapat belajar Tuhan untuk menerima kritik dari orang-orang di sekitar kami ya Bapa, agar kami Tuhan, kehidupan kami dapat diperbaharui Tuhan dari hari ke hari ya Bapa. Kami dapat mengupgrade diri kami, tidak nge-stuck di situ-situ saja. Dan kami juga dapat mendengarkan apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kehidupan kami ke depannya kami dapat memberikan respon yang positif untuk setiap kritik yang diberikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan berbagai kegiatan dan aktivitas kami. Engkau yang memberkati dan menyertai. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, dan terima kasih.